yang mengikuti kuliah Kimia Dasar B K01. Oke, selamat sore semua. Bisa kedengaran suara saya? Bisa, Pak. Enggak. Oke. Sebelum saya lanjut ke bagian berikutnya, elektrokimia. Oke, maaf, elektrokimia. Apa namanya? KSP, ya, yaitu kelarutan. Kira-kira barangkali ada pertanyaan atau yang perlu didiskusikan yang berkaitan dengan reaksi asam basa, pH titrasi, dan sebagainya. Kuliah-kuliah sebelumnya, kalau ada, silahkan. Terus informasi aja, kalau besok Jumat pagi libur ya? Memang hari libur nasional nggak? Ya, Kalau di Iya, Pak. kalender sih tanggal merah, Pak. tanggal merah. Oke, kalau gitu ya. Oke, untuk besok saya kira selamat libur semuanya. Oke, terutama yang agama Nasrani ya, kenaikan Isa Al-Masih. Oke, selamat menunaikan ibadah hari raya kenaikan Isa Al-Masih ya. Oke, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat, walafiat, dan bahagia ya. Oke, silahkan Dek kalau ada pertanyaan atau yang perlu didiskusikan hari ini sebelum saya lanjut dengan kelarutan. Oke, kalau gitu ya, soal-soal sudah saya kasih semuanya yang berkaitan dengan reaksi-reaksi asam basa, pH, dan sebagainya, keseimbangan asam basa. Saya akan lanjut dengan kelarutan dan bagaimana perhitungan kelarutan terhadap kaitannya nanti pengaruh pH, pergeseran keseimbangan, pengaruh ion senama, dan sebagainya ya. Oke, saya akan share dulu materinya. Oke, sebentar. Saya slide-nya, mudah-mudahan akses internet berjalan lancar, tidak ada masalah sehingga kuliah diharapkan bisa lancar. Oke, bisa kelihatan slide saya, Dek? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke, kita lanjut kalau gitu. Oke, karena memang kita akan punya waktu 2 minggu lagi ya, 2 minggu lagi, dan satu bab kuliah belum habis, yaitu kaitannya dengan elektrokimia. Nah, mudah-mudahan kesetimbangan kelarutan bisa selesai hari ini atau paling lambat mungkin minggu depan ya, Senin misalkan ya. Sehingga dengan demikian minggu depan kita bisa lanjut dengan elektrokimia. Oke, kesetimbangan kelarutan. Oke. Nah, sebagai contoh misalkan saya punya garam yang sukar larut. Oke, garam yang sukar larut sebagai contoh adalah yaitu perak klorida. Kalau sukar larut berarti kan hanya sebagian kecil yang larut. Nah, karena sebagian kecil yang larut berarti ada kesetimbangan. Perhatikan sini ya, ada kesetimbangan karena ada sebagian kecil yang larut dan sebagian besar masih ada sisa. Oke. Nah, perhatikan di sini. Nah, oke, biar nggak salah. Oke, nanti lupa. Oke. Oke. Nah, di sini ada istilah KSP, oke, yaitu yang berkaitan dengan hasil perkalian, konstanta hasil perkalian ion-ion, oke, atau dikenal juga konstanta produk kelarutan atau hasil kali kelarutan ion-ion dalam suatu larutan, kan kira-kira seperti itu ya. Oke, boleh saja. Yang sering dikenal sebagai KSP, oke. Jadi product solubility, oke, jadi konstanta hasil kelarutan kira-kira itu ya. Nah, karena di sini yang larut adalah hanya Ag plus dan Cl, maka saya bisa kalikan KSP itu sama dengan perkalian ion-ion dari Ag plus dan Cl negatif. Oke, saya kira nggak masalah, ini ada di SMA. Contoh yang lain. Oke, contoh yang lain adalah MgF2. Jadi magnesium fluorida. Nah, kalau magnesium fluorida ini juga akan garam yang merupakan sukar larut. Nah, kalau larut sebagian berarti membentuk ion-ion Mg+2 dan 2 ion F-. Oke. Nah, ini juga saya bisa tuliskan KSP-nya
adalah sebagai berikut. Ya, umumnya atau ditulis sebagai berikut KSP-nya. Jadi ion-ionnya yaitu Mg+2 dan ion daripada fluorin ya itu pangkat 2 sesuai dengan kesetimbangannya kan ya. Oke, jadi pangkat 2 di sini. Oke, contoh yang lain yang lebih kompleks lagi. Oke, jangan sampai salah deh ya, kaitannya dengan ionisasi terlebih dahulu. Oke, terionisasi baru nanti dikalikan ion-ion yang larut di dalam satu larutan. Nah, sebagai contoh Ag2CO3. Jadi di sini nanti setelah terionisasi akan membentuk 2 ion Ag+ dan 1 molekul sisa asam CO3-2. Nah, KSP-nya saya bisa tulis sebagai berikut. Nah, perhatikan KSP-nya ini ada pangkat 2. Oke, saya kira nggak masalah ya KSP-nya. Jadi persamaan KSP ini penting sekali. Oke, contoh yang berikutnya yang lebih kompleks lagi. Oke, kalau kita perhatikan ini jumlah ion yang terbentuk itu banyak. Jadi kalsium fosfat. Oke, kalsium fosfat. Jadi rumusnya adalah Ca3PO4 2 kali. Perhatikan jangan sampai salah. S itu adalah padatan, artinya yang belum larut, sedangkan aqua artinya yang sudah larut di dalam air, kan kira-kira itu ya, karena kita menggunakan pelarut air. Nah, KSP-nya perhatikan deh, oke jangan sampai salah. KSP-nya jadi karena ini ada 3, jadi pangkat 3 sesuai dengan perkalian ionnya. Kemudian PO4 di sini PO4-3 itu ada 2, berarti pangkat 2. Oke. Nah, bisa ngikutin deh. Ya, ini kaitannya dengan rumus-rumus yang sudah kenal di SMA. Saya kira tidak masalah ya, Dea. Kita lanjut. Bisa, Pak. Iya, Pak. Ya, oke. Nah, sekarang bagaimana kaitannya dengan pelarutan daripada ion dalam bentuk padatan ya di dalam larutan pelarut air. Oke. Nah, sekarang kita anggap Q. Q adalah perkalian daripada ion-ion yang ada di dalam larutan. Oke. Jadi Q adalah perkalian ion-ion sesuai dengan pangkat koefisien reaksinya. Nah, ini dipangkatkan. Nah, sekarang kalau Q-nya, Q artinya realnya nanti lebih kecil. Kalau realnya lebih kecil daripada KSP, nah kira-kira dia akan semakin larut atau semakin mengendap, Dek? Contoh real dalam hal ini Q itu nanti akan sama dengan ion Ag+ kali Cl misalkan. Nah, ternyata Q ini lebih kecil, perhatikan lebih kecil daripada KSP. Kira-kira apa artinya? Artinya ion-ion yang ada di dalam larutan lebih kecil daripada KSP-nya. Artinya apa? Dia akan cenderung makin larut atau makin mengendap. Bagaimana, Dek? Oke, kita jawab saja. Yang jelas di sini adalah larutan semakin, bagaimana, Dek? Semakin larut, artinya larutannya belum jenuh. Oke, Dek? Bisa ngikutin? Artinya larutan yang ada karena perkalian daripada ion-ion ini masih kecil realnya dibanding KSP. Artinya apa? Artinya cenderung nanti akan semakin larut. Artinya ion-ion yang ada di sini belum jenuh. Oke, tidak jenuh. Oke, bisa ngikutin, Dek? Halo? Bisa, Pak. Oke. Berikutnya. Nah, ini artinya tidak mengalami pengendapan, artinya memang ke kanan, di sini kebalikannya kan ya. Oke. Jadi reaksinya pasti akan ke kanan. Karena semakin ke kanan semakin banyak nanti ya, artinya tidak menjadi pengendapan, artinya larutannya belum jenuh. Oke. Nah, sebaliknya kalau Q sama dengan KSP, jadi perkalian daripada ion-ion dalam larutan sama dengan realnya
sama dengan KSP sekarang. Oke. Nah, kalau sama dengan KSP berarti larutannya adalah larutan jenuh. Oke. Jadi larutannya adalah larutan jenuh. Apa maksudnya larutan jenuh? Yaitu terjadi kesetimbangan antara ion-ion yang sudah larut terhadap yaitu garam yang belum larut. Oke, artinya terjadi larutan jenuh. Oke. Jadi kesetimbangan. Dia berada dalam keadaan kesetimbangan. Nah, sekarang kalau Q-nya lebih besar daripada KSP, artinya apa? Artinya realnya lebih besar dibandingkan dengan KSP, ya artinya yang sebelah kanan lebih besar, nah cenderung nanti akan bergeser ke kiri. Kalau bergeser ke kiri, apa yang terjadi? Ya, larutan artinya sudah lewat jenuh. Kalau larutan lewat jenuh atau super saturated, ya artinya terjadi pengendapan. Oke? Saya ulang sekali lagi. Jadi kalau jumlah atau perkalian ion-ion nanti akan lebih besar, jadi Q-nya lebih besar dibanding KSP-nya sendiri, oke, berarti ini kan jauh lebih besar. Kalau lebih besar, maka sesuai dengan pergeseran kesetimbangan, dia akan bergeser ke kiri. Kalau ke kiri apa yang terjadi? Ya jelas terjadi pengendapan. Oke, makanya pengendapan akan terbentuk kira-kira seperti itu ya. Oke, saya kira nggak masalah. Nah ini hal-hal yang berkaitan dengan pergeseran kesetimbangan ke kiri ke kanan ya kita sudah pelajari kan ya. Namun ini berkaitan dengan kelarutan. Oke, kelarutan. Jadi terutama adalah garam-garam yang sukar larut. Oke. Nah ini adalah beberapa KSP yang sudah ada di buku, itu handbook, di tabel ya. Jadi kita perhatikan di sini. Jadi sudah ada. Biasanya semakin besar KSP-nya atau semakin besar perkalian ion-ion sesuai dengan pangkatnya, berarti semakin mudah zat tersebut larut di dalam air, kan kira-kira situ ya. Oke. Namun kita lihat juga harus molekulnya bagaimana, kan nggak bisa berdasarkan KSP saja. Oke, jadi untuk kelarutan daripada suatu zat dalam suatu pelarut air pada suhu tertentu, kita tidak bisa hanya melihat dari nilai KSP. Oke, kita harus lihat dari molekulnya bagaimana. Beda antara AgCl dengan CaCl2 misalkan, beda ya. Oke, nanti kita akan lihat contohnya. Oke, nah sebelum menginjak ke latihan, nah, ada istilah perhitungan, maksudnya sebelum menginjak ke perhitungan, ada istilah kelarutan molar. Oke, kelarutan molar itu sama dengan jumlah mol zat terlarut maksimum ya ada di dalam 1 liter larutan jenuh. Nah, apa itu larutan jenuh? Adalah suatu larutan di mana zat terlarut maksimum bisa larut di dalam suatu larutan pada suhu tertentu dan pelarut tertentu. Oke, bisa ngikutin ya? Jadi sekali lagi kelarutan molar adalah yaitu banyaknya jumlah mol zat terlarut oke, yang ada di dalam 1 liter larutan jenuh. Perhatikan. Oke, larutan jenuh. Nah, apa itu larutan jenuh? Adalah larutan di mana zat terlarut maksimum. Oke, maksimum dapat larut dalam suatu pelarut tertentu dan suhu tertentu karena kelarutan itu sangat dipengaruhi oleh jenis pelarutnya apa, suhunya berapa atau kondisinya berapa, kan kira-kira itu ya karena KSP itu sangat dipengaruhi oleh hal tersebut. Oke, Dek, bisa ngikutin? Jadi kalau kelarutan molar berkaitan dengan konsentrasinya, itu mol per liter, itu jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan jenuh. Nah, sedangkan larutan jenuh itu adalah banyaknya maksimum zat terlarut yang bisa larut dalam suatu pelarut tertentu dan suhu tertentu. Oke. Nah, sekarang ada kelarutan. Nah, ini kelarutan. Oke, umumnya kelarutan biasanya dinyatakan sebagai gram per liter, tapi bisa juga dalam mol per liter juga boleh, ya namanya kelarutan. Namun kadang-kadang atau sering kelarutan dinyatakan dalam gram per liter.
Jadi banyaknya massa yang bisa larut dalam 1 liter larutan jenuh. Oke, jadi jumlah atau massa zat terlarut, yaitu massa zat terlarut ya yang ada di dalam 1 liter larutan jenuh. Oke, tadi sudah disinggung yang maksud dengan larutan jenuh adalah suatu larutan di mana zat terlarutnya maksimum bisa larut di dalam suatu pelarut tertentu dan suhu tertentu. Contoh misalkan, saya punya larutan gula. Oke, perhatikan, saya punya larutan gula. Nah, kalau saya awalnya saya punya 100 ml air. Saya tambahkan gula, kira-kira segitulah ya. Kalau gulanya ditambahkan sedikit, apa yang terjadi? Ya, pasti larut sempurna. Kemudian saya tambahkan lagi gula, pasti larut sempurna. Nah, suatu saat, jadi maksimum gula yang bisa dilarutkan dalam 100 ml larutan, misalkan dalam pelarut air, misalkan dalam suhu tertentu, nah itu yang dikenal sebagai larutan jenuh. Larutan jenuh adalah banyaknya zat yang bisa larut dalam suatu pelarut tertentu, jumlahnya pelarutnya juga tertentu, dan suhunya juga tertentu. Oke, Dek, bisa ngikutin apa yang dikenal sebagai larutan jenuh? Bisa, Pak. Kalau larutan jenuh tidak mengerti, ya kita akan susah mengenai kaitannya dengan kelarutan. Apalagi kaitannya dengan kelarutan molar. Nah, itu kan hanya satuannya saja berbeda. Ya, oke. Bisa ngerti deh maksudnya yang dikenal sebagai larutan jenuh, biar nggak bolak-balik. Bisa, Pak. Bisa ya? Oke, saya ulang sekali lagi. Larutan jenuh adalah larutan di mana zat yang terlarut itu adalah maksimum, ya, itu ada di dalam larutan. Tentu larutannya apa? Ya, volumenya tertentu, jenis pelarutnya tertentu, dan suhunya juga tertentu. Nah, itu dikenal sebagai larutan jenuh. Kalau lebih dari larutan jenuh, makanya dikenal sebagai larutan super jenuh, artinya sudah lewat jenuh sehingga terjadi pengendapan kalau sudah lewat jenuh. Tapi kalau belum jenuh berarti dia masih larut sempurna. Oke. Jadi kalau misalkan zat terlarutnya belum jenuh berarti masih ada sejumlah tertentu yang belum larut maksimum. Maka itu dikenal sebagai larutan kurang jenuh. Tapi kalau pas jenuh, artinya sudah maksimum bisa larut. Oke, zat terlarutnya dalam volume tertentu, pelarutnya juga tertentu, suhunya juga tertentu. Oke. Nah, ini adalah kalau tahu kelarutan dalam gram per liter, maka saya bisa mencari kelarutan molar per liter. Oke. Nah, kalau kelarutan molar per liter sudah tahu, artinya molarnya saya tahu dalam larutan jenuh, maka kita tahu konsentrasi ion-ionnya. Kalau saya tahu konsentrasi ion-ionnya, saya bisa mencari KSP. Oke. Nah, ini kaitannya dengan bagaimana mendapatkan KSP. Sebaliknya, kalau saya tahu KSP, nanti saya tahu konsentrasi ion-ion, apakah kation dan anionnya. Kalau saya tahu itu, maka saya tahu kelarutannya, yaitu kelarutan dalam molar tentunya ya. Oke, kelarutan dalam molar. Nah, kalau ditanyakan kelarutan dalam gram per liter, ya tinggal dikalikan dengan massa molekul daripada zat terlarut. Oke, maka itu dikenal sebagai kelarutan. Oke. Saya kira nggak masalah ya. Kaitannya dengan kelarutan, biasanya dinyatakan sebagai gram per liter dalam larutan jenuh. Kemudian ada juga kelarutan molar, dan ada KSP, dan seterusnya. Oke. Nah, sebagai contoh, berapa kelarutan perak klorida dalam gram per liter? Oke. Bila diketahui KSP-nya, misalkan, nah KSP-nya tertentu, misalkan 10 pangkat minus berapa? 10 misalkan. Oke, nah kita coba cari sama-sama. Oke, sesuai dengan reaksi. Oke, sesuai dengan reaksi. Oke, AgCl akan larut sebagian, yaitu menjadi Ag plus dan Cl. Nah,
Perhatikan, KSP-nya kita tahu 1,6 10 pangkat minus 10. Oke. Nah, seandainya saya misalkan, sekali lagi misalkan, yang terlarut, nah ini sudah mulai berkaitan dengan kesetimbangan, yaitu awal, yang berubah atau yang bereaksi, dan kesetimbangan. Sekali lagi, masih kelihatan slide saya, Dek? Biar tidak saya percuma nanti ngomong, kemudian slide-nya nggak kelihatan, atau omongan saya mungkin nggak jelas. Masih clear? Bisa dengar suara saya? Oke. Masih, Pak. Oke. Nah, perhatikan sekarang ini, ya. Kalau ada AgCl seperti ini, nah, sekarang awalnya saya bisa misalkan yang larut, oke, misalkan yang larut adalah S, nanti S, ya. Berarti kan awalnya kan belum ada, sama sekali masih kosong kan ya awalnya. Kemudian yang berubah atau yang larut adalah S, misalkan anggap sini ada yang larut adalah S, ya. Oke, yang larut adalah S. Oke. Saya kasih tanda negatif sehingga menghasilkan ion Ag+ adalah plus S, sedangkan Cl- adalah S juga. Maka saat kesetimbangan, nah perhatikan saat kesetimbangan, nah karena ini berupa padatan, jadi karena ini berupa padatan ya tidak bisa diikut sertakan, perhatikan ya untuk AgCl dalam kaitannya dengan kesetimbangan. Sekali lagi, karena AgCl berupa padatan, oke, maka AgCl tidak ikut di dalam proses atau persamaan kesetimbangan. Sehingga saya bisa tuliskan sekarang KSP, oke, sesuai dengan persamaan, perhatikan. KSP sesuai dengan persamaan. Oke, nanti akan sama dengan S kali S sesuai dengan nilainya, S kuadrat. Nah, S kuadrat itu sama dengan, nah perhatikan kita bisa menghitung, yaitu S artinya kelarutan dalam satuan mol per liter. Perhatikan, S ini satuannya mol per liter yang diperoleh dari KSP. Oke, jadi S sama dengan akar daripada KSP. Nah, kemudian dari sini baru saya peroleh nilainya S 1,3 10 pangkat minus 5 molar. Perhatikan harus molar. Oke, satuannya di sini molar. Nah, sekarang bagaimana mengubah menjadi gram per liter? Nah, perhatikan. Kalau Ag-nya yang ini adalah 1,3 10 pangkat minus 5 molar, maka saya bisa mencari pakai namanya kelarutan. Ya, kelarutannya berarti berapa? Yaitu 1,3 10 pangkat minus 5 molar. Oke. Jadi satuannya ini adalah molar berarti ya. Jadi S yang terlarut ya adalah 1,3 10 pangkat minus 5 molar. Nah, karena yang ditanyakan dalam satuan gram per liter, maka saya bisa cari persamaannya. Oke, jadi mol per liter larutan sesuai dengan satuan ini dikalikan dengan MR. Perhatikan, MR daripada AgCl. Kan MR AgCl kan adalah 143,35 gram per mol. Oke. Jadi MR daripada AgCl, perhatikan MR AgCl, oke, ini nanti akan sama dengan 143,35, perhatikan gram per mol, oke. Jadi MR-nya atau tidak bersatuan, ya kalau massa molekul ya biasanya gram per mol, oke. Nah, dari sini nanti kita akan peroleh yaitu kelarutan daripada perak klorida dalam air pada suhu ya biasanya suhu 25 adalah 1,910 pangkat minus 3 gram per liter. Oke, jadi bisa dihapus ini. Oke, bisa dihapus. Nanti satuannya nanti adalah seperti itu. Oke deh, bisa ngikutin ya. Ini adalah baru perhitungan kasar atau yang paling dasar sekali. Sampai di sini bisa ngikutin deh. Bisa, Pak. Nah, oke, saya lanjut kalau gitu ya. Oke, saya lanjut hubungan KSP dengan kelarutan molar. Nah, ini sudah ada di SMA juga ya, oke. Kalau saya punya AgCl, oke, maka KSP-nya dinyatakan sebagai berikut. Oke, karena kation dan anion sama-sama misalkan saya bisa
kasih simbol S, maka. Nah, hubungan kelarutan dengan KSP. Jadi S di sini kaitannya dengan kelarutan dalam satuan molar. Oke, jadi akar daripada KSP. Oke, karena kita tahu persamaan-persamaan ini. Oke. Kalau BaSO4 ya samalah ya, oke, sama persis, tidak ada bedanya. Nah, kalau Ag2CO3, nah ini sudah meliputi tiga ion, oke. Jadi 2 ion daripada kationnya yaitu 2 Ag dan anionnya adalah CO3 berarti 1. Nah, perhatikan di sini kalau dikalikan sesuai dengan persamaan ini maka nanti akan diperoleh untuk 4S pangkat 3. Oke. Nah, dari sini kita bisa mencari kelarutannya, oke. Kelarutannya. Nah, perhatikan di sini bisa kan ya. Jadi 1/4. Oke. Pokoknya kita bisa hitung sendirilah ya, oke. Begitu juga yang lain. Perhatikan di sini tadi sudah disinggung ya kaitannya dengan rumus atau persamaan daripada KSP dan hubungannya dengan kelarutan S. Oke. Nanti akan diberikan latihan soalnya. Nah, ini sekarang. Latihan soal. Oke. Jika 2 ml 2 molar NaOH ditambahkan ke dalam 1 liter 0,1 molar CaCl2. Nah, apakah dalam larutan ini terjadi pengendapan atau tidak? Oke. Jika 2 ml NaOH 0,2 molar ditambahkan ke dalam 1 liter, oke, larutan kalsium klorida 1 molar. Nah, apakah pertanyaannya terjadi endapan atau tidak? Oke, silahkan Dek, bisa kerjakan. Saya kasih waktu 5 menit. Oke, saya kasih waktu 5 menit. Silahkan.
Oke deh, bagaimana? Apakah terbentuk endapan atau bagaimana? Halo? Masih kedengaran suara saya deh? Terbentuk endapan atau masih larut, tidak mengalami endapan atau berada dalam keadaan setimbang? Kira-kira kalau mengendap, larutan apa? Apa yang mengendap? Senyawa apa yang mengendap kalau dia mengendap? Garam. CaOH ya Pak. CaOH2. Halo? Oke, CaOH 2 kali. Itu kalau yang nanti mengendap. Oke. Nah, sekarang kita bisa cari Q-nya. Q-nya lebih besar atau lebih kecil dari KSP? Q daripada ini, yaitu sama dengan Ca plus 2 ya OH minus pangkat 2. Kan kira-kira situ kan? Nah, Q-nya yang diperoleh dari perhitungan dari larutan ini lebih besar atau lebih kecil dari KSP? Kan itu kan? Oke, bagaimana Dek? Mengendap atau bagaimana sekarang? Oke, ini sebenarnya kan hanya mengingatkan di SMA ya. Sekali lagi hanya mengingatkan di SMA. Adik-adik sudah dapat mungkin di kelas 2 ya. Oke. Bagaimana Dek? Mengendap atau tidak? Q-nya bagaimana? Lebih besar atau lebih kecil KSP? Halo? Bagaimana Dek? Biar nggak habis waktunya. Lebih kecil, Pak. Lebih kecil. Jadi Q lebih kecil. Kalau Q lebih kecil dibanding KSP, jadi bagaimana? Mengendap atau tidak mengendap? Tidak mengendap Pak. Tidak mengendap. Oke, coba kita cek. Ya, oke. Yang penting harus jawab ya. Jadi harus segera biar cepat kelarutan ini bisa habis. Oke. Nah, jadi perhatikan ion-ion yang ada. Ion-ion yang ada di dalam larutan apa saja. Nah, di antara ion-ion yang ada, kira-kira yang mengendap yang mana? Kan kira-kira seperti itu ya pertanyaannya. Oke, tadi sudah dijawab yang mengendap kalau berkaitan dengan kalsium hidroksida. Oke. Nah, kalsium hidroksida berarti kita sudah tahu KSP-nya berapa. Oke. Jadi kalsium hidroksida yang kemungkinan mengendap atau tidak. Nah, sekarang kita tahu KSP-nya di dalam tabel. Oke, KSP-nya ada di dalam tabel. Kemudian, nah dari sini kita bisa menghitung. Nah, Q-nya berapa? Kan kira-kira sih ya. Q-nya apakah lebih besar atau lebih kecil? Oke, dibandingkan dengan KSP. Oke. Nah, dari sini kalsium ion daripada atau kation kalsium itu 1 liter, oke, sama 1 liter dikali dengan 0,1 molar per liter, ya itu berarti 1 molar. Oke, 1 molar. Oke, langsung saja ya. Oke, karena dalam 1 liter berarti 1 molar. Oke, ion daripada OH. Ion OH berapa? Nah, ini. Jadi ion OH-nya 2 kali dengan ini kan ya. Jadi kan hampir berapa? Oke, bisa dihitung ya. Jadi polom dikali dengan jumlah molarnya. Oke, nanti akan sama dengan volumenya 2 ml. Oke, konsentrasinya berarti 0,2 mol per 1000 ml gitu kan ya. Benar? Bisa dihapus, dihapus. Perhatikan ini berarti sama dengan 0,4 mol. Oke, 0,4 mol ya, benar ya. Nah, dalam 1 liter larutan. Benar nggak ini? OH-nya berapa? Jadi 0,2 molar dalam. Berarti kan dalam
kita cari dulu molnya. Mol daripada ini berapa? Oke, 2 ml dikalikan dengan 0,2 mol per mililiter. Nah, ini kan berarti kan berapa ya? 0,0, perhatikan. Jadi kan dimasukkan nanti, nah ini kan berarti per 1000. Oke, mililiter. Per 1000 kan gitu ya, artinya ini dihapus-hapus kan ya, berarti ini kan langsung saja, maaf ini biar nggak salah. Kan kira-kira ini ya. Jadi sama dengan 10⁻⁴ M ya, karena volumenya udah dalam 1 liter. Oke. Jadi volumenya udah dalam 1 liter. Jadi nilainya segini. Nah, dari sini kita bisa hitung Q, perhatikan. Q kaitannya dengan perkalian ion-ion kalsium hidroksida. Oke, kalau dikalikan, perhatikan sama dengan 1,610⁻⁸. Nah, sekarang kita bisa bandingkan dengan KSP. Oke. Nah, ternyata KSP-nya lebih besar dibandingkan dengan Q. Jadi Q-nya lebih kecil. Oke. Kalau Q-nya lebih kecil, berarti kira-kira bagaimana? Ya, tidak atau belum terjadi endapan. Oke. Jadi Q-nya lebih kecil, perhatikan. Berarti tidak terjadi pengendapan atau belum terjadi pengendapan ya, karena konsentrasi ion-ion realnya lebih kecil daripada KSP. Oke? Bisa menghitung sampai di sini deh. Ini adalah latihan yang mulai berkaitan dengan mengendap atau tidak. Kan kira-kira itu ya, dengan cara membandingkan Q atau perkalian ion-ion real dengan KSP. Oke, bisa mengikuti sampai di sini deh. Izin bertanya, Pak. Silakan. Saya masih kurang nangkep, Pak. Kenapa CaOH2 yang diambil itu CaOH2 gitu, apa bukannya NaCl atau? Nah, perhatikan, memang NaCl itu mengendap enggak dalam air? Halo? Kan kalau NaCl larut sempurna dalam air, benar nggak? Oh iya, Pak. Kalau CaCl jelas, ini kan larut sempurna dalam air. Nah, yang mengendap kira-kira yang mana di antara ion-ion ini? Kan kira-kira itu. Satu-satunya kan adalah kalsium hidroksida, kan? Oke, karena ini merupakan memang basa yang sukar larut. Oke, artinya yang sebagian larut. Makanya di sini ada KSP, kan ya? KSP-nya kira-kira 8 kali 10⁻⁶. Kan gampang kan ya? Di antara ini yang mana yang artinya yang sukar larut di antara ion-ion ini kalau membentuk suatu senyawa. Kalau NaCl tidak mungkin karena dia larut sempurna. Oke, kalsium klorida sudah pasti larut sempurna. Oke, satu-satunya yang mana? Ya jelas pasti kalsium hidroksida. Oke, ya. Oke deh ya. Oke, sekarang perhitungannya oke, tidak ada masalah ya, tinggal membandingkan Q dengan KSP. Oke, Q dengan KSP. Kalau Q-nya lebih kecil, jadi realnya lebih kecil, artinya di kanan lebih kecil, artinya pasti tidak bergeser pergeserannya ke kanan. Kalau ke kanan berarti belum terjadi pengendapan. Kalau Q-nya lebih besar, berarti produknya lebih besar yang ada di kanan, sehingga apa terjadi? Terjadi pergeseran ke kiri. Kalau ke kiri apa yang terjadi? Jadi terjadi pengendapan. Oke? Ya, saya kira ini sudah belajar ya tadi sebelumnya ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita ada soal lagi. Berapa konsentrasi Ag diperlukan untuk mengendapkan hanya AgBr saja dalam larutan? Oke, yang mengandung, perhatikan, ada Br negatif, ada Cl negatif ya pada konsentrasi 0,02. Jadi perhatikan ada suatu wadah yang mengandung Br negatif dan Cl negatif. Nah, supaya terjadi pengendapan, saya bisa tambahkan Ag plus, kan kira-kira gitu. Nah, berapa sekarang jumlah Ag plus yang ditambahkan sehingga yang benar-benar mengendap itu hanya AgBr saja.
sedangkan AgCl masih tetap berada dalam larutan. Oke. Ya. Silahkan, saya kasih waktu 5 menit lagi deh. Oke, seperti biasa. Dalam latihan soal, saya kasih waktu 5 menit, tolong dikerjakan dengan baik, kemudian nanti akan saya tanyakan, kemudian kita kerjakan sama-sama. Oke, adik harus membiasakan diri, mengerjakan sendiri terlebih dahulu. Oke, kalau ada masalah, ya kita nanti bisa perbaiki sama-sama. Oke, sehingga adik diharapkan nanti pada saat ujian bisa mendapatkan nilai yang bagus, kira-kira itulah ya. Jadi kalau ada ion Br dan Cn ion, nah supaya mengendap ya, kalau kebanyakan saya tambahkan Ag pasti akan mengendap semuanya kan ya, oke? Pasti akan mengendap semuanya. Nah, saya ingin memisahkan ion Br negatif dengan ion Cl negatif dengan cara bagaimana? Proses pengendapan. Nah, ini kan salah satu pemisahan. Oke, salah satu memisahkan antara Br negatif dengan Cl negatif dalam suatu larutan. Oke, silahkan. Berapa konsentrasi Ag yang diperlukan? Supaya AgBr yang mengendap, sedangkan AgCl tetap berada dalam larutan. Silahkan deh, saya waktu 4 menit. Oke.
Oke, berapa konsentrasi yang diperlukan, Dek? Konsentrasi Ag+? Tiga 3,8 kali 10 pangkat min 11 molar bukannya, Pak? 3,8 10 pangkat minus 11 molar. Ya, Pak. Oke, coba kita cek ya. Oke. Jadi minimum harus diperlukan 3,8 10 pangkat minus 11 molar untuk mengendapkan AgBr saja ya. Oke, coba kita cek sama-sama. Nah, ini ada dua perhitungan. Perhatikan AgBr. Oke, AgBr kalau dia terurai atau terionisasi atau larut sebagian menghasilkan Ag+ dan Br negatif. Oke, nah dari KSP-nya kita tahu nilainya pasti lebih kecil dibandingkan KSP daripada AgBr ya. Oke, berarti kan lebih sukar larut dibandingkan dengan AgCl. Oke. Jadi perhatikan di sini kalau dilihat dari KSP-nya, maka KSP daripada AgBr lebih kecil dibandingkan dengan AgCl. Tadi sudah disinggung ya. Nah, ini adalah AgBr. Nah, kalau kita hitung, maka berapa Ag+ yang diperlukan untuk hanya mengendapkan AgBr saja. Nah, dari sini kita bisa hitung. Perhatikan. Jadi 3, oke, kira-kira dibulatkan barangkali ya. 3,910 pangkat minus 11 M baru hanya mengendapkan, baru membentuk larutan jenuh ya. Baru membentuk larutan jenuh kalau Ag+ yang ditambahkan ke dalam larutan ya sebanyak 3,910 pangkat minus 11 molar. Artinya apa? Kalau tepat segini berarti belum mengendap. Jadi siap-siap untuk mengendap karena pada saat ini 3,910 pangkat minus baru membentuk larutan jenuh, oke? Baru membentuk larutan jenuh AgBr. Nah, sekarang berarti paling tidak harus lebih besar dari 3,910 pangkat minus 11 ya, Dek ya. Jadi kalau untuk mengendapkan AgBr saja paling tidak harus sama atau lebih besar dari 3,90 pangkat minus 11. Oke. Nah, sekarang AgCl, perhatikan. KSP-nya kita tahu 1,610 pangkat minus 10. Oke, dari sini kita tahu Ag yang diperlukan supaya mengendapkan AgCl, perhatikan, yaitu diperlukan kira-kira 8,10 pangkat minus 9 molar. Nah, kalau saya tambahkan di sini Ag+ sebanyak 8 kali 10 pangkat minus 9 molar, berarti ini masih belum mengendap. Oke, berarti AgCl masih belum mengendap. Karena kenapa? Karena masih membentuk larutan jenuh. Nah, artinya apa? Berapa diperlukan Ag+ supaya hanya AgBr yang mengendap? Ya, berarti kan konsentrasinya kalau paling tidak itu adalah yaitu sebesar kurang dari 8 kali 10 pangkat minus 9 ya, kurang dari 8 kalau hanya mengendapkan AgBr. Oke. Jadi saya bisa jawab di sini. Jadi untuk mengendapkan AgBr saja, oke, berarti diperlukan paling tidak yaitu antara inilah. Oke, kira-kira segitu deh, bisa ngikutin? Harus lebih besar dari 3,910 pangkat minus 11 karena kalau masih 3,910 pangkat 11 baru larutan jenuh. Artinya apa? AgBr belum mengendap. Oke, supaya mengendap harus ditambahkan lebih besar dari ini. Sedangkan kalau ditambahkan sampai 8,10 pangkat minus 9, AgCl juga artinya siap-siap mengendap, tapi belum mengendap. Oke, nah inilah yang benar. Oke, bisa ngikutin deh? Bisa, Pak. Oke, ya. Mudah-mudahan dalam perhitungan yang sederhana ini adik-adik bisa mengerjakannya dengan baik ya.
Oke, saya ulang sekali lagi. Kalau saya hanya tambahkan 3,8 atau 3,9 10 pangkat minus 9 molar, berarti AgBr belum mengendap. Kenapa? Karena baru membentuk larutan jenuh. Oke. Supaya mengendap, maka konsentrasi Ag yang ditambahkan harus lebih besar dari 3,9 10 pangkat minus 11. Oke. Nah, karena ini hanya memisahkan saja, berarti jumlah Ag yang ditambahkan itu artinya kurang dari 8 10 pangkat minus 9 atau lebih banyak dari ini kan kira-kira gitu ya. Oke, antara inilah kira-kira. Artinya kita bisa pisahkan. Oke. Kenapa? Karena pada saat saya tambahkan Ag plus 8 kali 10 pangkat minus 9, AgCl belum mengendap. Artinya masih membentuk larutan jenuh. Oke, mudah-mudahan sudah bisa mengerti ya. Oke, saya kira ini sudah. Nah, sekarang lanjutkan dengan pengaruh ion senama. Kaitannya dengan kelarutan. Oke, pengaruh ion senama kaitannya dengan kelarutan. Oke. Nah, ini adanya ion-ion senama dalam larutan, nah pasti akan menurunkan kelarutan dari garam yang bersangkutan. Oke, sesuai dengan asas Le Chatelier. Masih ingat ya? Kalau ada aksi pasti ada reaksi. Oke. Kalau ada ion-ion senama dalam larutan, pasti kelarutan daripada garam tersebut akan berkurang. Oke. Nah, sebagai contoh. Oke. Berapa kelarutan molar AgBr? A. Dalam air murni. B. Dalam larutan yang mengandung 0,01 natrium Br. Oke. Silakan. Bisa kerjakan. Saya kasih waktu 3 menit, Dek. Berapa kelarutan molar AgBr dalam air murni? A. Dan B. Berapa kelarutan AgBr dalam larutan yang mengandung natrium Br. Bila diketahui di sini, perhatikan, yaitu KSP-nya 7,7 10 pangkat minus 13. Oke. Jadi KSP daripada adalah 7,7 10 pangkat minus 13. Silakan, Dek. Saya berharap sih walaupun gampang, oke, mohon kerjakan latihan karena latihan tangan, latihan otak, latihan mata itu sangat penting. Oke. Karena kalau ujian waktunya pendek, sangat-sangat ini akan menentukan tangan mencet kalkulator. Nah, kalau itu nggak benar ya tergesa-gesa, nggak biasa ya pasti bisa salah. Silakan, Dek, waktunya 2-3 menit.
Oke, berapa deh kelarutannya dalam air? Yang A 1,65 kali 10 pangkat min 4 gram per liter, Pak. Oke, kalau yang kedua dalam larutan yang mengandung NaBr, yang kedua nomor B, jadi yang mengandung 0,001 NaBr, berapa kelarutannya? Satu 1,45 kali 10 pangkat min 7 gram per liter, Pak. Oke, kita coba kita coba cek ya sama-sama. Oke, perhatikan AgBr kalau dalam air, jadi kalau tidak ada ion-ion, saya bisa menghitung kelarutannya. Oke, kelarutannya. Oke, jadi S-nya nanti kira-kira 8,8 10 pangkat minus 7 molar. Kalau dikalikan dengan apa namanya? Ya, ini adalah perhitungannya. Oke, ini dalam satuan molar ya. Oke, dalam satuan molar dulu. Oke. Kalau kaitannya dengan air, nah tinggal dikalikan dengan. Kemudian kalau AgBr di dalam larutan NaBr, maka nilainya pasti akan bergeser ke kiri, perhatikan, karena ada Br dari natrium ya. Br dari natrium bromida. Oke, karena ada Br dalam tambahan Br dari natrium bromida, maka otomatis terjadi pergeseran kesetimbangan ke kiri. Oke, sehingga di sini akan terjadi kelarutan daripada AgBr dalam 0,01 molar natrium bromida akan berkurang. Oke, nah kita hitung sekarang. Oke. Nah, perhatikan di sini cara menghitungnya. Karena kita anggap adalah Ag yang larut nanti berkaitan dengan S AgBr, artinya kelarutan AgBr. Sedangkan di sini ada Br tambahan dari natrium, maka Br-nya saya bisa tuliskan 0,001 plus S. Nah, karena S-nya ini sangat kecil, sekali lagi, karena S-nya sangat kecil, saya bisa abaikan. Oke, sehingga nilainya segini. Nah, dari sini saya bisa menghitung kelarutan daripada kelarutan daripada AgBr, S-nya. Nah, perhatikan di sini, S-nya 7,710 pangkat minus 10 molar. Oke, ini molar satuannya ya. Nah, tinggal dikalikan dengan apa? Oh, maaf ini, Dek. Ini yang ditanyakan kan kelarutan molar, Dek. Kok berubah? Halo? Oh ya Pak, berarti nggak usah dikali sama ml-nya ya Pak? Nah, makanya perhatikan di sini ya. Makanya pertanyaannya itu penting banget deh ya. Oke. Jadi pertanyaannya penting. Berapa kelarutan molar? Nah, perhatikan kelarutan molar. AgBr dalam air dan sebagainya. Nah, kalau ditanyakan kelarutan saja atau jelas-jelas konsentrasinya dinyatakan gram per liter, baru dikalikan dengan massa molarnya. Oke deh ya, saya kira adik sudah benar. Tinggal mengalihkan saja jangan dikalikan dengan massa molarnya karena yang ditanyakan kan kelarutan molar. Oke? Oke, bisa ya. Yang lain juga saya harapkan sih udah bisa ya. Oke. Saya lanjut berikutnya. Kalau ini sudah. Oke, perhatikan ya, ini juga sudah. Jadi kelarutannya jelas berkurang ya dengan adanya dengan adanya NaBr di dalam larutan. Oke, kita lanjut sekarang pengaruh pH terhadap kelarutan. Nah, pengaruh pH di sini tergantung molekulnya, tergantung zat yang akan dilarutkan. Oke. Jadi adanya ion-ion yang senama tadi sudah pasti akan menurunkan kelarutan. Oke, baik kelarutan dalam satuan gram per liter maupun dalam satuan molar. Nah, perhatikan di sini. Kalau basanya
artinya tidak larut, nah pasti akan lebih mudah larut dalam suasana asam tentunya ya. Oke. Tapi kalau asamnya di sini tidak larut, pasti akan lebih mudah larut dalam suasana basah. Nah, ini kita lihat. Perhatikan, kalau MgOH 2 kali, perhatikan. MgOH 2 kali dia akan terurai menghasilkan Mg plus 2 dan OH minus. Nah, perhatikan ini. Kalau saya tambahkan basa, nah saya tambahkan basa, oke, saya tambahkan basa, ya jelas OH-nya nambah. Kalau OH-nya nambah, apa yang terjadi? Dia akan bergeser ke kiri, kan kira-kira situ ya. Sehingga terjadi pengendapan. Artinya apa? Kelarutan akan berkurang kalau saya tambahkan basa. Oke, kalau saya tambahkan basa. Sebaliknya, ya sebaliknya, kalau saya tambahkan di sini apa? HCl. Oke, kalau saya tambahkan HCl, apa artinya kalau saya tambahkan HCl? Berarti OH-nya bereaksi dengan HCl sehingga di sini akan menghasilkan air, kan kira-kira situ ya? Oke, akan menghasilkan apa yang terjadi karena OH-nya berkurang, sekali lagi karena OH-nya berkurang ditarik oleh asam, maka jelas-jelas ini akan bergeser ke kanan. Kalau ke kanan apa artinya? Ya akhirnya akan mudah larut. Artinya apa? Kelarutan bertambah tinggi. Oke, Dek, bisa ngikutin kaitannya pH dengan kelarutan? Halo? Bisa ngikutin, Dek? Bisa mengerti maksudnya? Halo? Bisa, Pak. Bisa ya. Jadi tergantung larutannya. Kalau kebetulan ini adalah basa, kayak yang sukar larut, maka kalau saya tambahin NaOH, ya jelas OH-nya bertambah. Kalau OH-nya bertambah, ya pasti akan bergeser ke kiri, artinya kelarutan berkurang. Sebaliknya, kalau saya tambahkan asam, berarti OH-nya nanti akan bereaksi dengan HCl membentuk air. Artinya apa? OH-nya ditarik, artinya berkurang sehingga terjadi pergeseran ke kanan. Oke. Nah, contoh di sini. Oke. Jadi saya bisa tuliskan KSP-nya. Jadi kelarutannya bisa dihitung dari sini ya. Kelarutannya dalam air itu 1,4 10 pangkat minus 4. Jadi sekali lagi, kelarutannya 1,4 10 pangkat minus 4 molar. Nah, sekarang kalau saya tambahkan dari sini saya bisa menghitung bahasanya. Oke. Saya bisa bahasanya. Dari sini saya bisa menghitung pOH atau pH-nya. Kalau pOH adalah 3,55, maka kalau pH adalah 10,45. Oke, dalam kaitannya larutan ini. Nah, sekarang kalau saya tambahkan asam, berarti apa? pH-nya turun. Kalau pH-nya turun, kira-kira kelarutan apa? Semakin bertambah. Oke, Dek, bisa ngikutin? Kalau pH-nya saya turunkan, artinya menuju ke suasana asam, artinya saya tambahkan asam, maka jelas kelarutan MgOH 2 kali akan bertambah. Oke. Namun kalau saya tambahkan, artinya pH-nya dinaikkan menjadi 11 misalkan, artinya OH nambah, berarti kelarutan berkurang. Oke, bisa ngikutin kaitannya dengan pH dan pOH? Oke, nah ini pada saat pH kurang dari 10,45, kira-kira kelarutan bagaimana, Dek? Bertambah, berkurang? Halo? Pada saat pH kurang dari 10,45, kira-kira kelarutan bertambah atau berkurang, Dek? Bertambah. Halo? Halo, Dek, jawab dong, biar cepat. Ayo, tadi sudah dijelasin kan, kalau ditambahkan asam, OH akan tertarik. Oke, sehingga OH berkurang. Kalau OH berkurang, berarti apa? Terjadi pergeseran ke kanan, artinya kelarutan bertambah. Nah, sekarang kalau pH daripada larutan saya turunkan menjadi 10,45, kurang dari 10,45, kira-kira kelarutannya bagaimana, Dek? Bertambah atau berkurang? Halo? Bertambah ya, Pak.
bagaimana? Ya bertambah kan ya kalau pH-nya kurang. Kalau pH-nya kurang artinya apa? Saya tambahkan asam. Kan kira-kira itu ya. Oke, jadi akan bertambah. Jadi OH-nya turun. Kalau OH-nya turun apa yang terjadi? Ya jelas OH nanti akan bereaksi dengan H+ di sini deh. Tadi sudah dijelaskan kan, membentuk air. Oke, kalau OH-nya turun berarti kelarutan akan bertambah. Kan kira-kira seperti itu. Oke. Sebaliknya, kalau saya naikkan, jadi artinya apa? Kenaikan kelarutan. Oke. Sebaliknya, kalau pH dinaikkan atau lebih besar dari 10⁴, misalkan 12 misalkan, ya pasti kebalikannya ya, pasti OH-nya akan nambah. Oke, OH-nya nambah, apa yang terjadi? Ya jelas akan terjadi pergeseran ke kiri, perhatikan. Oke. Jadi akan terjadi pergeseran ke kiri sehingga kelarutan akan berkurang. Oke, bisa ngikutin ya, Dek ya? Kaitannya dengan pH dengan kelarutan, tolong dipelajari. Oke, bagi yang tidak memperhatikan, ya pasti akan banyak tidak memperhatikan, apalagi sebentar lagi sudah buka puasa ya. Oke, saya harapkan sih adik-adik memperhatikan dengan baik. Oke, saya lanjut. Nah, sekarang kaitannya dengan pembentukan ion kompleks. Oke. Kaitannya dengan kelarutan. Oke, ion kompleks dengan kelarutan. Oke. Jadi adanya ion kompleks, jadi membentuk nanti apa? Pusat sebagai ion pusat misalkan. Oke. Nah, bisa saja nanti akan bereaksi dengan molekul atau berikatan dengan molekul lain atau ion, kira-kira gitu ya. Contoh. Oke. Contoh, kalau misalkan CO, ini kalau ada CO membentuk ini nanti akan membentuk suatu kompleks. Nah, kompleks kan ada ion pusat dan ada ligan. Perhatikan, oke. Molekul-molekul yang terikat nanti bisa memberikan pasangan elektronnya ke dalam atom pusat. Nah, ini dikenal sebagai ligan, oke. Sedangkan yang sebagai atom pusatnya ya dikenal sebagai ya kation, sebagai logam pusat, oke. Kira-kira seperti itu. Nah, di sini ada kaitannya dengan konstanta pembentukan atau kestabilan daripada pembentukan kompleks. Oke, semakin besar Kf-nya, artinya konstanta pembentukan kompleksnya, artinya semakin stabil terbentuknya kompleks. Kan kira-kira gitu ya. Oke, jadi ini dikenal sebagai Kf. Kf itu adalah yaitu konstanta daripada pembentukan kompleks. Oke, konstanta kesetimbangan pembentukan ion kompleks, kira-kira situ. Oke, yang nantinya dinyatakan sebagai berikut. Oke, jadi kalau saya punya kesetimbangan seperti ini, oke, maka persamaan ini dikenal sebagai yaitu persamaan kesetimbangan ion kompleks. Oke, Kf sama dengan, nah, produk dibagi dengan ion-ionnya, kira-kira situlah ya. Oke, kalau Kf-nya bertambah besar, artinya apa? Dia akan cenderung membentuk kompleks, kan kira-kira situ ya. Jadi reaksinya akan bergeser ke kanan, artinya membentuk ion kompleks. Maksudnya membentuk kompleks lah kira-kira situ. Oke, jadi stabilitas kompleks semakin stabil. Oke, artinya semakin kuat. Jadi pembentukan kompleksnya semakin kuat, kira-kira segitulah ya. Nah, ini sebagai contoh saja. Kalau CO dengan membentuk kompleks dengan H2O, ya kaitan dengan warnanya. Oke, warnanya nanti akan berwarna ungu. Sedangkan kalau CO dengan Cl4, nanti warnanya berkaitan dengan yaitu warnanya biru, ya biru lah ya. Oke, nah ini nanti akan berkaitan dengan seberapa banyak panjang gelombang sinar yang nanti ditangkap yang berkaitan dengan perbedaan band band gap apa namanya ya. Oke, kaitannya dengan frekuensi atau panjang gelombang radiasi sinar yang diserap pada saat terjadinya kompleks, kira-kira segitulah. Oke. Nah, dalam hal ini tentu kita tidak akan mempelajari kaitannya dengan senyawa-senyawa unsur ya. Oke, jadi kita akan tidak belajar mengenai senyawa unsur. Nah, ini juga nanti dalam kaitannya dengan apa?
ujian UTS 2 juga nggak akan keluar ya, ini hanya sebagai tambahan saja. Nah, biasanya sebagai contoh misalkan ya kaitannya dengan kelarutan. Nah, perhatikan kalau saya punya kesetimbangan AgCl membentuk Ag plus Cl negatif, oke? Oke, ini kan dalam air. Jadi kita sudah tahu KSP-nya, KSP daripada AgCl, oke? Tadi sudah kita hitung. Nah, kalau saya tambahkan apa namanya NH3, oke? Kalau saya tambahkan NH3, nanti akan bisa membentuk suatu kompleks sebagai berikut, yaitu Ag NH3, oke? Maaf ini 2 kali ya. 2 kali kira-kira itu plus. Oke, perhatikan deh. Jadi kalau saya tambahkan amonia di dalam kesetimbangan ini, otomatis Ag plus akan ditarik oleh amonia. Karena ditarik oleh amonia berarti Ag plus berkurang. Kalau Ag plus berkurang, maka kesetimbangan bergeser kemana deh? Ke kanan. Kalau kesetimbangan bergeser ke kanan, apa yang terjadi? Ya, kelarutan bertambah naik. Oke, jadi kelarutan AgCl bertambah akan meningkat. Oke, bisa ngikutin deh. Nah, ini kan pembentukan kompleks. Jadi, pembentukan kompleks ini menyebabkan kelarutan daripada AgCl bertambah. Kenapa? Karena Ag-nya ini ditarik oleh NH3 membentuk kompleks seperti ini, sehingga Ag-nya berkurang. Kalau Ag-nya berkurang, apa yang terjadi? Terjadilah pergeseran kesetimbangan ke kanan. Nah, apa artinya pergeseran kesetimbangan ke kanan? Ya jelas, kelarutan bertambah. Oke, bisa ngikutin deh? Bisa. Ya bisa ya. Nah ini kan masih kaitannya dengan dasar-dasar pergeseran kesetimbangan. Oke. Namun, nah karena tidak diajarkan berkaitan dengan pembentukan ion kompleks di sini, ya, nah otomatis mungkin ya konsepnya seperti ini saja yang paling gampang yang saya bisa berikan. Oke. Jadi kalau ada kesetimbangan atau kelarutan AgCl di mana menghasilkan Ag plus dan Cl, maka kalau di dalam pelarutan itu ditambahkan NH3, otomatis nanti apa namanya Ag-nya akan ditarik membentuk kompleks, kira-kira situ. Nah, kalau membentuk kompleks, apa yang terjadi? Ag plusnya berkurang. Kalau Ag plusnya berkurang, oh berarti kan terjadi pergeseran reaksi ke kanan. Kalau terjadi pergeseran reaksi ke kanan, oh berarti apa? Kelarutan AgCl bertambah. Kira-kira itulah mungkin apa namanya kuliah yang berkaitan dengan kestabilan kompleks ya. Karena ini kan tidak diajarkan lah untuk yang berkaitan dengan kelas B ya. Oke, bagaimana analisa kuantitatif dan seterusnya. Oke, saya nggak akan memberikan ini karena memang tidak di dalam kaitannya. Kalau kelas A mungkin akan diajarkan ya. Tapi kelas B ya sampai di sini sajalah, ya, oke. Sampai secara kualitatif sajalah kaitannya dengan kesetimbangan ion kompleks terhadap kelarutan. Oke, saya kira sampai di sini deh. Barangkali ada pertanyaan atau mungkin yang perlu diskusikan berkaitan dengan kesetimbangan, yaitu kelarutan daripada garam-garam yang sukar larut. Kalau ada pertanyaan atau yang perlu diskusikan deh. Pak, izin bertanya. Silakan. Kalau untuk kuis 2 itu jadwalnya kapan ya, Pak? Kuis 2? Oh, kan sudah diumumkan kan? Oh, sudah ya? Saya sudah kasih tahu kan? Coba yang lainnya. Senin ya, Pak, kalau nggak salah. Sebentar, saya coba lagi ya. Saya sudah umumkan ya. Nah, saya sudah kasih tahu kan ininya apa namanya pada saat apa namanya. Bentar, untuk mengingatkan biar nggak salah. Oke. Oh, sudah terhapus ya. Sebentar kalau gitu. Kalau nggak salah tanggal 20
berapa ya? Hari Sabtunya berapa ya? Nah, 23 kan. bentar ya. Nah, kalau gitu ya, sebentar saya cari dulu kaitannya dengan kimia dasar B. Nah, saya pikir udah di tadi, biar nggak salah. Saya harus cari dulu. Nah, oke, perhatikan deh. Saya udah bagikan ini ya, izin. Kuis 2 akan dilaksanakan pada Sabtu 23 April 2022, oke, secara daring menggunakan model, oke. Bahan kuis yang ditujukan untuk, oke, saya kira sudah. Oke, yang untuk ya, kimia dasar B, ikatan kimia, struktur molekul, molekul dan material, kinetika kimia, dan kimia inti bahannya. Oke. Kalau ujian 2 baru tanggal 14 Mei deh. Oke, saya sebentar, saya akan kasih tahu ini ya. Saya akan apa namanya? Oke, saya udah kirim deh informasinya. Oke deh, yang bertanya tadi. Baik, makasih Pak. Oke, ya. Itu ada di MS Team kalau tidak salah informasinya. Saya terima udah beberapa hari yang lalu sih. Ya, tanggal 23, sekarang baru tanggal 14. Oke, masih 9 hari deh ya. Oke, minggu depan, 1. Ada pertanyaan lagi? Oke, sekali lagi karena besok adalah libur nasional ya, tadi pagi kuliah ditiadakan ya. Oke, seperti biasa lah kalau libur nasional. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, sekali lagi minggu depan kita lanjutkan dengan latihan-latihan lagi dan tambahan elektrokimia. Oke, sekali lagi elektrokimia. Nah, untuk kuis yaitu kaitannya dengan kesetimbangan asam basa sampai terakhir tidak ikut ya untuk kuis tanggal 23. Hanya sampai kimia inti deh ya. Oke. Jangan sampai salah. Nah, kita kuliah minggu depan masih 1 bab lagi yang belum, yaitu elektrokimia. Kira-kira situlah ya. Oke, saya kira cukup sampai di sini deh ya. Selamat sore semuanya. Tetap jaga kesehatan agar kita selalu dan tetap berada dalam keadaan sehat. Oke, selamat sore semuanya. Oke, selamat istirahat. Selamat buka puasa bagi teman-teman atau adik-adik yang melaksanakan ibadah puasa. Selamat sore.